Assalamualaikum, selamat siang, salam rahayu. PBNU, aduh, apa tuh yang diperbuat, apa tuh yang dicari, apa tuh yang diinginkan gitu loh. Saya sebagai warga Nahdien itu, aduh. Setelah saya nonton video ini, saya kok merasakan gini ya. Ini mungkin kesalahan taktik atau hanya sekedar ingin beda dengan konsep yang dibangun oleh Kiai Said. Saya merasakan itu gitu loh. Ini hanya konsep yang dibangun karena hanya ingin beda. Kemungkinan itu. Jadinya ya seperti ini gitu loh. Kewibawaan PBNU saya amati ke aduh. Menurun drastis. Dulu zaman Pilpres, zamannya Kiai Said, itu nama PBNU pokoknya paling tinggi lah posisinya, moncer. Wibawanya tuh sangat tinggi. Gimana nggak berwibawa gitu loh. Demo yang katanya jutaan orang seperti itu, yang disinyalir juga saat itu ada isu-isu yang berbau makar lah dan sebagainya lah. Bahkan bisa dibilang PBNU satu banyak tekanan keras juga, tapi tetap menang gitu loh, tetap hebat. Itu karena konsep yang dibangun Kiai Said. Kalau di dalam sistem keulamaan di Indonesia ini ya, itu kan ada dulu yang namanya NU garis lurus, semacam itulah. Bahkan orang-orang Ba'alwi juga yang kayaknya agak beda dengan PBNU juga banyak gitu loh. Mungkin sampai sekarang juga sangat banyak. Dan ada juga di antara kelompok yang mengatakan dirinya saat itu NU garis lurus, itu sangat begini dengan orang-orang Ba'alwi yang suka demo gitu loh. Walau kita juga tahu orang Ba'alwi yang orangnya baik-baik saja, bahkan seperti orang NU itu juga ada dan banyak juga. Tetapi yang menonjol kan seperti itu saat itu. Orang-orang yang sangat antipati dengan sistem atau bahkan dengan pernyataan-pernyataan tokoh di NU. Nah, saat ketuanya ini berganti, ini seperti berusaha merangkul orang-orang yang dulu berseberangan. Kayaknya seperti itu. Dan tidak disadari gitu loh. Justru PBNU seperti sekarang ini jadinya. Harus diketahui loh. Mau Anda itu bodoh, mau Anda itu cerdas, konsep dan cara yang dibangun PBNU berkomunikasi ke publik, berkomunikasi ke partai politik, ke umat itu paling begini zaman Kiai Said itu. Wibawa NU tetap ada dan kuat, bahkan bisa dibilang di atas angin. Juga tetap damai-damai saja. Yang namanya orang yang pasti ada yang cocok, ada yang tidak. Nggak mungkin semua orang itu suka, kan nggak mungkin. Yaitu bisa dibilang apa ya, resiko perjuangan. Tetapi Kiai Said mampu membawa PBNU ini ke atas yang paling tinggi, punya wibawa tinggi. Iya kan, bahkan bisa dibilang kasnya PBNU sangat besar, programnya bahkan hari santri dan lain sebagainya. Setelah ketua ini berganti, Rois Am berganti, semua itu berubah. Seakan-akan pokoknya beda dengan cara Kiai Said. Tetapi hasilnya apa? Apa yang diperjuangkan PBNU saat ini? Apa coba? Ada yang tahu apa? Penuturan dari Kiai Alawi ini, aduh, lalu apa bedanya ini? PBNU kok jadi begini, kok melakukan hal-hal semacam itu, apalagi dari kemarin saat politik kemarin, Pilpres kemarin tuh. Makanya saya, waduh, udah ada enggak aku gitu loh. Beda jalan ini dengan orang-orang di PBNU, konsepnya seperti ini, caranya seperti ini, bahkan dengan PKB juga enggak akur. Ya itu tadi, saya ngelihatnya tuh pokoknya hanya berusaha beda dengan konsep yang dibangun Kiai Said, membesarkan NU, menjaga NU. Nah ini konsepnya ini aduh. Bahkan saya melihat apa ya, dulu saat ketua baru ini berkata soal buzzer, itu sangat-sangat memang anti gitu loh. Padahal di NU juga nggak ada buzzer. Mana ada buzzer dari dulu, nggak ada. Yang ada tuh orang-orang yang membela NU, menjaga NU secara sukarela, secara kesadaran yang timbul dari diri sendiri. Tidak ada yang bayar sampai sekarang pun gitu. Tapi pernyataan ketua yang baru itu soal buzzer itu yang katanya selalu dihubungkan dengan pengeluaran uang, padahal juga siapa juga yang jadi buzzer PBNU, nggak ada.
Kiai Said itu dulu hanya membangun sistem apa toh? Sistem internet, jaringan, komunikasi seperti itu. Dan itu berhasil. Nah, konsep-konsep yang lainnya, sisi politik dan lain sebagainya itu, aduh, tetap bagus Kiai Said, betul. Tetap bagus cara-cara yang dipakai Kiai. Bahkan soal nasabnya aja contohnya. Kalau kita menonton video dari Kiai Alawi ini, saya ngelus dada kok begini ya. Padahal yang ngisi kajian itu juga orang NU, orang-orang yang dulu aktif ikut menjaga NU, merangi narasi-narasi yang dilontarkan oleh mereka zaman demo-demo dulu itu. Tapi kok begini gitu loh. Makanya itu dulu saya pernah melihat satu video dari Ketum itu soal dia saat itu ngakunya kan dia khotib am kalau nggak salah. Tetapi seperti apa ya, di situ intonasi ada kok videonya itu. Di situ intonasi katanya dan perkataannya itu bisa bilang seakan-akan tuh khotib am apa sih gitu loh. Kerjaannya apa sih gitu loh. Padahal dia sendiri saat itu khotib am. Jadi itu tadi gitu loh. Zaman dulu ujian NU terberat saat demo-demo itu mungkin perjuangan itu loh yang membedakan. Kalau orang yang sekarang kita nasab itu dulu berjuang membendung keras isu-isu narasi yang dibangun oleh orang-orang yang suka demo dan lain sebagainya itu. Mungkin orang-orang yang sekarang ini punya kursi itu dulu mungkin tidak bagian dari perjuangan saat itu, mungkin. Lalu ada salah 1, 2, 3 pengurus saat itu. Tapi mungkin loh ya. Nanti coba saya akan melihat masa lalu, video-video masa lalu, dan berusaha melihat catatan-catatan di media soal saat demo-demo itu. Apakah orang-orang yang sekarang itu kesannya yang membawa NU gambarannya semacam ini itu dulu itu ikut berjuang saat melawan opini narasi yang dilontarkan oleh orang yang suka demo saat itu. Dan yang saya lihat ini pola mau merangkul mereka. Saat Ketum naik mungkin bahkan sebelum dia berusaha merangkul orang-orang yang dulu itu berseberangan, terutama yang entah di Jakarta, entah yang di Jawa Tengah, Jawa Timur. Tetapi yang saya lihat bukannya orang yang dirangkul itu sama gitu loh, sejalan seperti konsep-konsepnya PBNU era Kiai Said, bahkan mungkin era sekarang mungkin. Tapi yang ada itu kesannya itu PBNU malah, atau bisa dibilang bahasa kasarnya malah ngikutin mereka. Bukannya yang dirangkul itu ikut menjadi moderat, sangat moderat. Cara pola pemikirannya, tafsirannya, cara memandang melihatnya, itu seakan PBNU tidak seperti yang dulu gitu loh. Mungkin ini lebih kepada oknum-oknumnya ya. Karena bagaimana bisa seorang Rois Am dulu mengatakan orang-orang tesis nasab ini terselenting kata-kata Khawarij, Wahabi, bayangin saja. Itu terselenting itu ditujukan ke siapa? Aneh toh. Bahkan juga pernyataan dari Kiai Alawi ini soal ada tekanan dan lain sebagainya. Itu yang melakukan siapa? Oknum siapa? Beda jauh dengan konsep atau pola-pola yang diterapkan Kiai Said masa lalu. Iya toh. Ini dia videonya. 2 hari kemarin. Jadi berupa gimana itu Kiai? Ya ada intervensi politik dan kekuasaan aja di tempat kita akan kemarin untuk di Banyuwangi pada hari pertama itu kan Hari Santri Nasional. Jadi panitia itu nelpon ke saya bahwa ada orang yang datang yang meminta acara di hari yang sama di Stadion Marun tersebut. Gitu. Dan yang menjadi penceramahnya adalah Gus Miftah. Ya nggak jauh lah, kalau Gus Miftah makan itu sandarnya kan ke Abah Lutfi kan begitu. Iya, iya. Ya. Terus saya bilang, gimana? Saya bilang ke kawan-kawan yang di Banyuwangi. Ya kita tolak lah, katanya kan begitu. Saya kasih waktu itu, ya nanti aja seminggu setelah Kiai sekarang sama Kimat sudah selesai, baru boleh, katanya kan begitu. Jadi mereka lupa bahwa di Banyuwangi ini kita kan sudah ada 9 titik sebetulnya. Di Banyuwangi 9 titik, di Bali 9 titik yang belum kita share. Ya kan begitu. Jadi tenang aja.
gitu. Mm-mm. Jadi kalau misalnya acara ini yang di Banyuwangi batal, ya batal. Maksudnya batal gimana? Batal acara kecil-kecilan, jadinya acara gede-gedean begitu. Mm-mm. Tanggal 22 dan 23 itu ya, Ki? Iya, alhamdulillah kawan-kawan semuanya sudah ready to fight. Gitu, nggak ada urusan, pokoknya jadi pokoknya. Jadi Kalau ya nggak saya salah itu pesan lah. 5 orang Kiai ya, yang di Banyuwangi itu ya? Ya, Dari Kiai Madudin juga ya, sebagai apa itu? sementara 5, iya sementara 5. Sebagai Smogi ya. Jadi boleh jadi nanti bisa berkurang, bisa bertambah. Kalau kita malah senang-senang aja lah. Wong kan Iya, iya. diskusi ilmiah untuk mencerdaskan bangsa, ya kan gitu. Iya, iya. Masa sekarang orang mau mencerdaskan anak bangsa sekarang dilarang, terus anak orang yang membuat acara untuk membodohkan anak bangsa sekarang diizinkan. Kadang-kadang aparat ini terbalik, saya pikir ini cara berpikirnya. Ya mungkin juga artinya aparat juga nggak mau ambil resiko, karena kan emang belakangan ini kan memang mau ada event-event kenegaraan juga, Kiai. Yang nggak bisa begitu, namanya aparat mah, atau harus siap resiko. Gimana ceritanya? Iya. Semua profesi itu kan punya resikonya masing-masing, harus siap dengan resikonya. Makanya mereka siap dibaiat menjadi aparat pemerintahan negara, aparatur negara, menjadi TNI Polri, itu berarti sudah siap semua resikonya. Termasuk juga dengan acara yang di Bali itu juga ada intimidasi kekuasaan politik langsung, kata kawan-kawan yang di Bali itu langsung dari PBNU yang memerintahkan kepada ketua PCNU yang baru di Kota Bali untuk tidak mengadakan acara tersebut. Loh, saya bilang, memang ia mengadakan PCNU kan? Enggak, saya bilang. Dia mengadakan kan kawan-kawan. Itu terhadap panitia, Kiai? Terhadap panitianya? Kultural, ya? Iya, terhadap panitia. Artinya penekanan itu. Iya, ketua PCNU yang baru nekan pada panitia gitu. Panitia nelpon sama saya. Saya bilang, yang ngadain siapa? PCNU bukan? Kan bukan. Kalau bukan, kenapa sekarang ada intimidasi, ada kekerasan? Oh, kekerasan maksudnya ada keberatan. Yang mengadain kan sekarang kawan-kawan. Di situ kan kelihatan. Yang milih sponsorshipnya siapa? Kan gitu. Jadi saya pikir bahwa gerakan ini, selama gerakan kita ini mengorbit terus, tekanan dari pihak yang berkuasa dan juga pihak sekarang politik akan terus, nggak akan pernah berhenti. Oleh karena itu, semua kawan-kawan PWI Laskar Sabila harus siap fight, nggak ada cerita. Oleh karena itu, juga saya ingin berdiskusi dengan kawan-kawan, dengan ketua umum PWLS dan para sepuh yang lainnya. Kalau gerakan ini sekarang hanya seperti ini saja, sayang. Ya. Jadi ini harus sudah mengerucut, karena kekuatan PWLS ini sudah luar biasa. Harus dikerucutkan, harus ada sentralisasi. Akan dibawa kemana sekarang ini gerakan ini? Sedangkan mereka sekarang sudah super panik, kalang kabut, karena mereka tahu bahwa baik dari mulai struktural, apalagi kultural yang menjadi basis kekuatan PBNU, PWNU, PC, PW, semua bergabung kepada PWI, LS. Oleh karena itu, kemarin kan saya mengajukan sebuah pergerakan matahari ketiga. Ini kan bikin panik lagi mereka. Jadi cahaya matahari ini sedang berada di kita sekarang. Jadi kalau misalnya mau kita bilang ini adalah neo Islam Nusantara, boleh. Wong tujuan kita sama kok. Padahal kalau kita sekarang mau betul-betul memahami asas fondasi PBNU, PW, PC, dan MWC, mereka akan menjalankan, menghidupkan, merawat Islam Nusantara, warisan Wali Songo. Terus ketika sekarang muncul, ya kan begitu, dari sekarang tokoh-tokoh NU kultural dan sebagian sekarang struktural, yang ingin kembali menghidupkan Islam madhab Wali Songo. Terus kenapa mereka jadi keberatan? Ada apa sebetulnya? Iya. Jadi jangan salahkan kami kepada para romo kiai yang duduk di PBNU, PWNU, PCNU, MWC. Apabila sekarang cahaya Nahdlatul Ulama itu sudah mulai berpindah pada gerakan kami. Wah, gerakan kami sesuai kok. Islam Nusantara menjaga sekarang warisan mazhab Islam Wali Songo. Ya, mencerdaskan. Ini diskusi ilmiah, data by data. Saya punya data.
Kalau sekarang ada yang ingin menjangan ya pakai data lagi, jangan pakai sekarang narasi caci maki. Nggak level yang begitu, mohon maaf saya katakan itu nggak level yang begitu, bukan bagian saya. Ya. Kalau by data, ayo hujah dengan hujah lagi, hadis dengan hadis, ayat dengan ayat, tafsir ayat dengan tafsir ayat, baru itu satu level. Kalau enggak, jangan maksain diri, nanti Anda malu, saya bilang. Ya kan begitu. Ini kajian Rajul Hadis. Ini satu kajian yang langka ini. Apalagi kalau saya bahas nanti dari kajian politik intelijen, lebih seri lagi, lebih ngeri itu kajiannya. Itu. Yang keduanya, karena juga kita dapat berita dari rekan-rekan bahwa ini baru perkiraan. Ada beberapa wartawan katanya dari Australia yang ingin menyiarkan live streaming karena ada beberapa warga Nahdliyin yang meminta agar live streaming agar mereka ingin bisa menyaksikan begitu.